wabarakatuh. Salam bahagia pada kita semua. Dalam kesempatan kali ini kami bertiga CGP Angkatan 11 akan mencoba mengimplementasikan pembelajaran kucing dengan alur tirta. Dalam hal ini saya Sohibul Alim dari SMA Negeri 3 Sampang selaku pengamat dengan rekan saya Fahmi Ismail Latif SOSGR dari SMA Negeri 3 Sampang, calon guru penggerak Angkatan 11, bertindak pada kesempatan kali ini sebagai coach. Dan teman saya Muhammad Teddy dari PJN Lampung 2, calon guru penggerak Angkatan 11, Kecamatan Torgun. Saya sebagai coach. Assalamualaikum Bapak Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sohib. Saya berharap nanti pada saat pelaksanaan coaching ya, Bapak Fahmi bisa fokus dengan coachingnya. Kemudian Bapak Fahmi bisa mendengarkan juga secara aktif apa yang disampaikan permasalahan oleh coach, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada yang disampaikan oleh Pak Sahidi bisa tersampaikan dengan baik dan harapannya bisa terselesaikan dengan baik, begitu ya Pak Fahmi ya. Di sini sebelum Pak Fahmi melakukan coaching kepada Bapak Sahidi, ada hal-hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, apa yang Pak Fahmi kembangkan dalam kompetensi coaching itu nanti? Terima kasih Bapak Sohib selaku observer pada kegiatan dan praktek coaching kali ini. Rencananya perlu kita ketahui bersama bahwa ada 3 kompetensi inti dalam pelaksanaan praktek coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Fahmi, jadi ada 3 tadi kompetensi ya pada saat pelaksanaan coaching. Bagian mana yang ingin Pak Fahmi amati dari ketiga-tiganya itu Pak? Insya Allah yang akan saya coba amati ada 2 kompetensi Bapak Sohib. Pertama, mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh. Alasannya kenapa yang pertama mengajukan pertanyaan berbobot saya pilih dan ingin saya kembangkan lebih mendalam dalam praktek coaching kali ini, dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan membobot, saya berharap permasalahan-permasalahan yang dialami oleh rekan saya Bapak Muhammad Sahidi itu bisa tereksplor dengan luar biasa, dengan banyak, dengan penuh. Dan saya bisa juga memberikan solusi-solusi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh rekan saya, sehingga nantinya Bapak Sahidi bisa menerapkan, bisa mempraktekkan apa yang kita laksanakan pada kegiatan hari ini dengan baik dan lancar, dan sehingga permasalahan-permasalahan yang dialami Bapak Sahidi juga bisa terselesaikan dan menemukan solusinya di lapangan. Yang kedua, kehadiran penuh. Dengan kehadiran penuh saya merasa nantinya ketika saya melakukan praktek coaching, rekan saya merasa dihargai. Dia bisa menyampaikan unek-uneknya, permasalahannya yang dialaminya dengan baik dan lancar tanpa ada jarak dan ada pemisah yang dapat menyebabkan proses coaching ini tidak berjalan dengan baik. Jadi saya akan berusaha untuk menghadirkan diri saya di hadapan kunci untuk mencarikan solusi dan penyelesaian masalah. Seperti itu Pak Sahidi. Baik, jadi dari apa yang Bapak Fahmi sampaikan, Bapak Fahmi terangkan, apa harapan Pak Fahmi dalam observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Yang pasti harapannya tentunya untuk kebaikan bersama Bapak ya. Saya punya kekurangan dan kelebihan, rekan saya itu juga sama punya kekurangan dan kelebihan.
Nah, di sini saya berharap dari praktek kucing ini permasalahan-permasalahan yang terjadi dan dihadapi oleh rekan saya bisa terselesaikan dan menemukan jalan keluarnya, dan proses pembelajaran di sekolah dan di sekolah saya maupun Pak Sahidi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, terima kasih Bapak Fahmi. Untuk itu Bapak Fahmi dan Bapak Supriyadi silakan melakukan praktek coaching, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Sahidi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Pak Sahidi, Ya. beberapa waktu yang lalu Bapak sudah menyampaikan kepada saya via WhatsApp ada beberapa permasalahan yang Bapak Sahidi hadapi di tempat mengajar Bapak Sahidi. Silakan Bapak Sahidi, ini waktu yang tepat, kebetulan saya juga free, kosong. Monggo, kira-kira masalah apa yang ingin Bapak Sahidi sampaikan kepada saya? Baik, Pak. Begini, kan saya setiap masuk setelah jam istirahat itu, sampah itu banyak yang berserakan di lantai, kemudian saya lihat di meja atau laci murid itu banyak juga. Setelah saya tanyakan kepada anak-anak itu, siapa yang membuang sampah ini? Tidak ada yang ngaku. Kemudian saya tanya lagi, ternyata ada Pak si Erni itu setelah makan sampahnya itu ditaruh di dalam laci, sehingga lacinya penuh dengan sampah. Terus yang naruh di meja dan di lantai ini siapa? Si Udin itu, Pak. Karena Udin malas untuk membuang sampah ke tempat sampahnya, sehingga Udin itu melempar sampahnya begitu saja. Ya, kalau begitu nanti saya peringatkan Udin dan si Erni, begitu Pak. Berarti permasalahan yang ingin Bapak sampaikan lebih kepada permasalahan siswa Bapak yang kurang peduli dengan kebersihan di sekolah dan di lingkungan kelas, serta masalah-masalah yang banyaknya siswa yang masih membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah dan di kelas dalam pembelajaran. Seperti itu Pak Widya. Betul, Pak. Kira-kira apa yang menyebabkan siswa atau peserta didik di sekolah Bapak Sahidi masih banyak yang membuang sampah sembarangan dan tidak peduli dengan lingkungan dan tidak peduli dengan kebersihan lingkungan sekolahnya Pak Sahidi? Begini Bapak, mungkin anak-anak itu kurang termotivasi untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu Pak, soalnya tiap kelas itu sudah disediakan tong sampah, namun ada tutupnya, sehingga anak-anak itu mungkin malas mau membuka tutupnya, sehingga sampah itu ditaruh di atas tutupnya Pak, sampah itu. Seperti itu. Jadi kurangnya perhatian anak terhadap kebersihan itu kira-kira apa Pak? Lebih penyebabnya kira-kira yang utama kira-kira Pak? Yang pertama itu ya kurang motivasi untuk membuang sampah kepada tempatnya, terus kurang memperhatikan bahaya bagaimana membuang sampah sembarangan secara kesehatan dan juga mengganggu pemandangan terhadap orang lain. Selain itu Pak, kira-kira ada penyebab yang lain terkait dengan kurang pahamnya siswa atau peserta Bapak di sekolah terkait dengan membuang sampah sembarangan seperti itu Pak? Penyebabnya lain itu ya pertama ya mungkin anak tersebut malas mau membuka tong sampah yang ada tutupnya, sehingga anak tersebut tinggal menaruh di atas tong sampah di atas tutupnya, yang kemudian kurang motivasi untuk menjaga lingkungan kelas atau lingkungan sekolah Pak. Jadi penyebabnya
ternyata luar biasa banyak Pak ya. Ya, Seperti yang sudah Bapak Saidi sampaikan tadi, begitu complicated, begitu rumit permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Saidi terkait dengan perilaku-perilaku yang dilakukan oleh peserta didik Bapak. Saya yakin Pak Saidi punya rencana ke depan apa kira-kira yang akan dilakukan agar permasalahan Bapak Saidi ini bisa terselesaikan dan bisa menemukan solusinya Pak Saidi. rencana ke depan itu saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan dewan guru, bagaimana sekolah kita atau kelas kita itu tercipta sekolahan yang aman dan nyaman. Terus saya sebagai guru akan berkoordinasi dengan P5 ya, P5 karena di sekolah kami sudah melaksanakan P5. Nanti kedepannya itu akan koordinasi dengan panitia P5 sehingga kita akan mengolah sampah yang tadinya sampah itu tidak bermanfaat. Setelah kita berkoordinasi dengan P5 dan dewan-dewan guru, maka sampah itu akan diolah menjadi barang yang bernilai sehingga sekolah kita itu aman dari sampah dan tidak membahayakan kesehatan bagi warga sekolah kita, Pak. Selain rencana diterapkan di P5, ada rencana lain nggak Pak? Oh ada, itu rencananya saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah itu untuk mendatangkan narasumber kesehatan setempat, misalnya dari petugas puskesmas supaya menerangkan bagaimana dampak dari membuang sampah sembarangan sehingga sekolah kita itu menjadi aman. Karena apa? Kalau saya sebagai guru tiap hari memberi nasihat, namun anak-anak itu kurang mengindahkan. Mungkin dengan adanya narasumber yang baru, yang lain dari lingkungan sekolah kita, mungkin anak-anak itu bisa mengindahkan karena narasumber tersebut mungkin sudah punya pengalaman dalam mengatasi lingkungan yang bersih agar anak tidak membuang sampah sembarangan. Coba ya. Dengan mendatangkan pihak puskesmas, apakah Pak Saidi rencana yang pernah disampaikan kemarin pemutaran video itu bagaimana? Untuk pemutaran video itu sebelumnya sudah saya putar, Pak. Namun anak-anak itu tetap tidak mengindahkan, cuma senang pada saat video diputar. Namun setelah dilihat anak-anak itu tetap membuang sampah, maka saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah akan mendatangkan narasumber yang berpengalaman di bidang penanganan sampah. Ya. Selanjutnya, ada nggak dukungan-dukungan lain selain dari pihak internal di sekolah Bapak? Ada. Kalau internal kan tadi Bapak sudah koordinasi dengan pihak kepala sekolah dan dari guru. Dukungan yang lain seperti apa Pak? Dukungan yang lain itu dari komite. Komite itu sangat antusias untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah kita. Karena apa? Dengan keamanan dan kenyamanan sekolah yang bebas dari sampah, maka otomatis siswa itu akan aman dan nyaman sehingga pembelajaran akan menjadi senang dan siswa tersebut cinta akan kebersihan, sehingga pada saat anak-anak itu cinta akan kebersihan itu tidak akan lupa untuk membuang sampah pada tempatnya meskipun anak tersebut ada di mana, maupun itu ada di rumah maupun ada di swalayan. Anak itu tetap membuang sampah pada tempatnya karena anak-anak itu harusnya sejak dini itu harus diberi pembelajaran tentang bagaimana menjaga lingkungan yang bersih sehingga tidak mengganggu terhadap orang lain dan mengganggu terhadap dirinya sendiri. Karena dampaknya membuang sampah itu sangat banyak, yaitu terjadi banjir,
terus menjadi penyakitan untuk kita. Karena apa? Lalat-lalat yang hinggap di sampah, kemudian lalat itu hinggap di makanan, secara otomatis bakteri yang menempel di makanan itu kalau kita makan akan masuk ke dalam perut. Nah, itu akan menyebabkan penyakit diare mungkin Pak. Terus agar hal tersebut tidak terjadi, maka saya sebagai guru mengkondisikan, yaitu yang pertama tadi mengundang narasumber dan memutar video tentang kebersihan lingkungan, dampaknya membuang sampah sembarangan, sehingga anak-anak itu menjadi paham tentang kebersihan, tentang membuang sampah sembarangan itu dampaknya seperti apa, begitu Pak. Luar biasa langkah dan rencana yang Bapak Saidi akan dilakukan di kemudian hari. Saya berharap ini akan continue dan berkelanjutan serta berdampak positif bagi semua orang yang ada di lingkungan sekolah Bapak Saidi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tersebut, kira-kira identitas tersebut seperti apa kira-kira Pak? Sebagai bentuk tanggung jawab, saya akan memantau terus kebersihan sekolah, termasuk membuang sampah itu, terus kebersihan anak-anak. Kadang anak-anak itu di rumahnya bajunya kurang bersih, maka saya akan tegur nanti, karena dengan kita bersih kita akan disenangi temannya. Kalau baju kita kotor, bau, terus ada temannya yang mendekat, mungkin temannya tidak suka dengan bajunya, maka bentuk tanggung jawab saya akan mengontrol setiap hari sampah yang ada di lingkungan sekolah terutama dan di lingkungan kelas masing-masing, karena sampah ini sangat tidak enak untuk dipandang sehingga menyebabkan pemandangan yang kurang baik, begitu Mas. Mantap sekali Pak Saidi. Saya yakin langkah-langkah, rencana, dan solusi-solusi yang Bapak Saidi tawarkan tadi itu bisa berjalan dengan baik dan lancar dan akan berdampak bagi kebersihan lingkungan sekolah Bapak, sehingga suasana sekolah Bapak nyaman, sehat, aman, dan ramah bagi semuanya. Kira-kira seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan. Saya tunggu langkah konkret dan langkah nyatanya Bapak Saidi dalam menerapkan dalam kegiatan P5 nanti, dan dampaknya ketika narasumber didatangkan ke sekolah Bapak dan diberikan di hadapan siswa, dan semoga rencana dari langkah-langkah Bapak itu bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Pak atas masukannya. Saya alhamdulillah punya teman Bapak Fahmi yang memberi masukan kepada saya bagaimana menanggulangi sampah yang berserakan, sehingga saya secara tidak sadar sudah menemukan solusi tersendiri untuk menangani sampah yang berserakan, sampah yang ada di laci, anak-anak yang malas membuang sampah pada tempatnya, tapi anak-anak itu membuang sampah ditaruh di atas tutupnya tempat sampah. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Fahmi yang telah memberi motivasi saya agar menjadi guru yang bermanfaat bagi lingkungan sekolah, sehingga kami keluarga SDN Lampung 2 itu menjadi sekolah yang ramah lingkungan, aman, nyaman, dan sedap dipandang dengan tidak adanya sampah yang berserakan di lingkungan sekolah kami Pak. Ya, Pak Saidi, terima kasih juga saya sampaikan. Mohon maaf karena kebetulan saya juga ada agenda lain. Saya cukupkan untuk sharing dan cerita-ceritanya. Lain waktu kita jadwal kembali dan saya berharap Pak Saidi juga tidak bosan bercerita, sharing terkait dengan banyak hal dengan saya. Kira-kira seperti itu Pak Saidi. Saya minta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak, saya juga mohon maaf telah mengganggu waktunya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Pak Fahmi, setelah saya tadi melihat apa yang Pak Fahmi dan Pak Sahidi lakukan, melakukan pitching, bahwa menurut Pak Fahmi sendiri performa dalam kompetensi tadi bagaimana Pak? Menuju Bapak ya, kalau menurut saya potensi yang sudah saya kembangkan itu sudah sangat luar biasa Bapak, mewakili dalam proses coaching. Jadi sudah mewakili 3 kompetensi tadi yang sudah saya Pak Fahmi sampaikan. Tiga kompetensi itu kan ada 3 kompetensi Pak ya. Saya lebih fokus kepada 2 kompetensi tadi, pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh. Jadi saya sudah maksimal melakukan membuat pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa berbobot untuk mengeksplor, menggambarkan permasalahan-permasalahan yang disampaikan Pak Sahidi selaku coach pada kali ini, dan saya pun juga hadir dengan penuh seutuhnya untuk mendengarkan, memberikan masukan, solusi dan saran-saran kepada Pak Sahidi. Baik, begitu ya Pak Fahmi ya. Jadi memang apa yang disampaikan Pak Fahmi tadi sudah menunjukkan kompetensi mana yang ingin Bapak Fahmi tonjolkan, yaitu menggunakan dengan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif apa permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh Pak Sahidi tadi. Untuk itu dan sesuai dengan apa yang sudah ada di modul, yaitu tentang pembelajaran coaching tadi Bapak Fahmi. Akan tetapi mohon izin Pak Fahmi ya, saya hanya ingin merefleksikan hasil dari pengamatan saya antara Pak Fahmi dengan Pak Sahidi, yaitu tentang tadi Bapak Fahmi tindak lanjutnya nanti setelah Bapak Sahidi melakukan hal-hal tadi yang sudah dilakukan, yang sudah dibicarakan. Tindak lanjutnya apa nanti ke depannya, bagaimana si anak tersebut setelah mendengarkan apa yang Pak Fahmi sampaikan, apakah ada perubahan itu, apakah memang betul-betul dilaksanakan oleh anak dengan membuang sampah secara aktif seperti itu. Kemudian juga di sini saya melihat lagi keakraban ya, kolaborasi yang baik dan juga seperti itu, sehingga tidak canggung antara Pak Fahmi dengan Pak Sahidi tersebut, memang sangat berkolaborasi dengan baik pada saat melakukan pembelajaran. Nah, untuk itu Pak Fahmi, dari pembicaraan tadi antara Pak Fahmi, tindakan selanjutnya apa nanti itu Pak? Tadi saya sudah sampaikan dalam praktek coaching saya tadi, dari percakapan yang sudah saya lakukan, Pak Sahidi tidak lanjutnya akan mendatangkan narasumber dari Dinas Kesehatan, yaitu yang diwakili oleh Puskesmas di Kecamatan Torjun, untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman secara maksimal kepada peserta didiknya. Dan saya sudah sampaikan, saya tunggu konkretnya langkah-langkah itu seperti apa dan bagaimana, dan pastinya ada pertemuan lanjutan, ada diskusi bersama setelah diskusi atau praktek kegiatan ini dilaksanakan Pak Sohib. Waktu dan kapan itu nanti saya tanyakan ke Pak Sahidi, kapan dilaksanakan kegiatan sosialisasinya dengan mengundang narasumber dan diimplementasikan dalam kegiatan P5 di sekolahnya dengan membuat sampah dari bahan-bahan tempat sampah dari bahan daur ulang, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Fahmi tadi bisa membantu permasalahan yang ada di dalam pembelajaran Pak Sahidi di sekolah. Dan harapan kita semua yaitu jangan lupa, semua proses pembelajaran itu khususnya hanya berpihak kepada murid, seperti itu, sesuai dengan anjuran dari Ki Hajar Dewan Porohan, seperti itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bersama mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala
dan juga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri percakapan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.